Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anita Putri Kumalasari. Saya merupakan mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, program studi Teknik Industri dengan nomor induk mahasiswa 352311212. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan topik ujian akhir semester mata kuliah kewarganegaraan dengan judul Peran Mahasiswa dalam Mewujudkan Industri yang Berbasis Nilai-Nilai Kewarganegaraan. Topik ini sangat relevan dengan kondisi dunia industri saat ini, di mana kemajuan teknologi dan tuntutan globalisasi seringkali membuat nilai-nilai kebangsaan terpinggirkan. Melalui video ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat bagaimana nilai-nilai kewarganegaraan seperti Pancasila, demokrasi ekonomi, dan identitas nasional tetap dapat menjadi fondasi dalam pengembangan industri yang berkeadilan dan berkelanjutan. Saya juga akan membahas peran strategis mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa dalam mewujudkan industri yang tidak hanya maju secara teknologi, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Materi pertama yang akan saya bahas adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam dunia industri. Pancasila bukan hanya ideologi negara, tetapi juga bisa menjadi pedoman etika dalam menjalankan aktivitas industri. Mari kita lihat penerapannya dari 3 sila yang paling relevan. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam dunia kerja dan industri, sila ini menekankan pentingnya etika profesional, tanggung jawab sosial, serta toleransi beragama. Perusahaan yang menjunjung nilai ini akan menghormati ibadah pekerjanya, menyediakan ruang beribadah, dan menjamin tidak ada diskriminasi agama di tempat kerja. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Industri harus menghargai hak asasi manusia seperti hak atas upah layak, perlakuan yang adil, dan lingkungan kerja yang aman. Misalnya, sistem kerja yang manusiawi, jam kerja wajar, tidak melakukan eksploitasi tenaga kerja, dan membuka kesempatan setara untuk semua golongan. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini menuntut perusahaan untuk berperan dalam menciptakan kesetaraan sosial melalui pemerataan upah, peluang karir, dan pengembangan sumber daya lokal. Ini dapat diwujudkan lewat pelatihan karyawan lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar pabrik, dan sistem upah transparan. Contoh nyata dari penerapan sila-sila yang telah saya sebutkan tadi adalah PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia secara aktif menerapkan prinsip keberagamaan dan inklusi. Mereka membangun lingkungan kerja yang mendukung kesetaraan gender, menerima latar belakang budaya yang berbeda, dan menjunjung tinggi prinsip humanis dalam kepemimpinan. Materi berikutnya yang akan saya bahas adalah demokrasi ekonomi dan tanggung jawab sosial industri. Menurut pasal 33 UUD 1945, perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ini berarti bahwa industri di Indonesia idealnya tidak dimonopoli oleh segelintir orang, melainkan dijalankan untuk kemakmuran bersama. Konsep ini memiliki prinsip demokrasi ekonomi, yaitu sistem ekonomi yang adil dan merata. Salah satu implementasinya adalah CSR atau Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. CSR menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada profit, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial dan pelestarian lingkungan. Contoh nyata yaitu
PT Pertamina menjalankan berbagai program CSR seperti beasiswa pendidikan untuk siswa prestasi di daerah terpencil, pelatihan dan bantuan modal bagi UMKM lokal, program pelestarian lingkungan seperti penghijauan dan pengelolaan sampah di sekitar wilayah operasional. Dengan langkah ini, industri menjadi bagian dari sosial atas permasalahan sosial, bukan justru menjadi penyebabnya. Materi berikutnya yang akan saya bahas adalah tantangan globalisasi terhadap identitas nasional dan industri lokal. Di era globalisasi, industri kita menghadapi dua tantangan besar. Yang pertama, masuknya budaya asing secara masif melalui produk, media, dan gaya hidup yang berpotensi mengikis jati diri bangsa. Yang kedua, persaingan global di mana produk-produk luar negeri bisa lebih dominan daripada produk kita sendiri. Jika tidak dikelola dengan baik, hal-hal ini bisa membuat industri lokal kalah saing dan nilai-nilai nasional menjadi terlupakan. Peran mahasiswa. Mahasiswa sebagai kaum intelektual dan agen perubahan memiliki tanggung jawab moral untuk mengembangkan inovasi berbasis budaya lokal seperti produk UMKM, batik digital, kuliner tradisional dalam kemasan modern, dan sebagainya. Mempromosikan industri lokal lewat media sosial, riset, atau wirausaha. Terlibat dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu UMKM dan pelaku industri kecil berkembang secara berkelanjutan. Peran industri menciptakan produk dengan ciri khas lokal yang memiliki nilai tambah tinggi dan tetap kompetitif secara global. Mengadopsi teknologi tanpa meninggalkan kearifan lokal dan meninggalkan nilai kebangsaan. Memberi ruang bagi generasi muda, termasuk mahasiswa, untuk berkontribusi dan belajar langsung dalam sistem industri. Sebagai kesimpulan, kita bisa melihat bahwa nilai-nilai kewarganegaraan tidak hanya relevan dalam ranah pemerintahan, tetapi juga sangat penting dalam dunia industri. Dengan menerapkan Pancasila, demokrasi ekonomi, dan mempertahankan identitas nasional, kita bisa menciptakan industri yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan. Sebagai mahasiswa teknik industri, saya menyadari bahwa tanggung jawab saya di masa depan bukan hanya menyelesaikan masalah produksi atau efisiensi, tetapi juga membawa nilai-nilai luhur bangsa ke dalam tempat kerja dan keputusan profesional saya. Saya ingin menjadi seorang profesional yang berintegritas, beretika, dan berkontribusi pada kemajuan industri nasional yang berbasis nilai-nilai kewarganegaraan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.